Ya, selamat siang. Kita hari ini akan bersama-sama mempelajari tentang menggambar proyeksi bangunan bentang lebar sederhana. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu bentuk dua dimensi ya. Nah, bentuk dua dimensi seperti kita ketahui terdiri dari kotak ya, segitiga dan lingkaran ya. Nah, lalu kita melihat turunannya ya. Turunannya di mana kotak apabila dilakukan modifikasi menjadi bisa jadi persegi panjang ya. Nah, kalau segitiga, jadi apa? Segitiga ketika digabung ya bisa menjadi jajaran genjang ya, atau belah ketupat ya. Jadi belah ketupat itu cirinya apa sih Pak? Cirinya adalah ini diagonalnya ya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, diagonal ya. Sehingga sudutnya kalau ini 90 derajat. Nah, kalau belah ketupat itu sudutnya tidak 90 begitu ya. Nah, lalu kalau lingkaran Pak. Nah, lingkaran itu turunannya menjadi apa? Bisa menjadi elips ya. Nah, ini elips. Oke. Ini secara pengantar. Lalu apabila kita lihat tiga dimensi di sini ya, tiga dimensinya. Nah, kita melihat kotak ya, kita anggap ini si A ya, ini si B, ini si C. Nah, kotak tiga dimensi menjadi kubus ya, menjadi kubus ya. Lalu kalau kita lihat lagi segitiga, bentuk tiga dimensinya bisa menjadi limas ya, dan lingkaran tentu menjadi bola ya, cirinya bola ya. Nah, apabila kita lihat ini pun bisa diturunkan ya. Jadi si 3D ini diturunkan jadi apa? Bisa menjadi balok ya. Ini balok ya, balok. Kalau ini dikombinasi bisa jadi apa? Bisa menjadi 5 segi 4 atau kerucut juga bisa turunannya ya. Jadi kombinasi dari mana? Misalnya kalau ini bisa jadi piramid ya, piramid. Nah, misalnya seperti ini, kalau kita dalamnya seperti ini ya. Nah ya, kalau ini dalamnya seperti ini, kalau ini dalamnya seperti ini ya. Jadi dalam kaitannya dengan bangunan bentang lebar, kita bisa melihat turunan-turunannya juga ya. Seperti halnya ini lingkaran. Lingkaran dicampur dengan bentuk balok atau kubus bisa menjadi silinder ya. Jadi bentuk lingkaran yang digabungkan bentuk lingkaran ya. Ini kan lingkaran ya. Nah, ini yang saya maksud, ini segitiga ya, 5 segitiga ya, seperti itu ya. Jadi ini contoh kombinasi-kombinasinya. Nah, sejauh ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, bentuk dua dimensi menjadi bentuk tiga dimensi. Apabila kita perhatikan bentuk di alam itu hanya ada dua ya. Kalau kita lihat, jadi bentuk lingkaran itu di alam itu kita bisa melihat planet ya, bentuk planet yang seperti ini tentu ya. Lalu contoh ya di sini ya, ini untuk analoginya ya. Bentuk lingkaran apa di alam? Bentuk di alam kita bisa memperhatikan apa? Bentuk misalnya bunga ya, ini. Kita lihat bunga, lingkaran. Lalu kalau bentuk segitiga di alam kita bisa melihat misalnya gunung ya. Ini hanya untuk pengantar dulu ya. Ini sedikit ya, nah bentuk seperti itu. Langsung ketika menjadi kotak, nah ini karya manusia gitu ya, contoh bentuk-bentuk kotak. Makanya kita perhatikan meja bentuknya
sudah menjadi, nah contoh ya. Nah ini kan misalnya kita membuat meja dari pinggir ya, seperti ini. Nah ini benar-benar karya manusia begitu ya, dimana dari sudutnya menjadi 90 derajat, contoh seperti ini. Kursi misalnya, ini kan turunannya ya. Jadi kita memperhatikan bentuk di alam maupun bentuk ciptaan Tuhan ya, matahari misalnya seperti itu ya. Ini ya contoh ya. Nah jadi sehingga kita bisa lebih mempunyai pandangan bahwa bentuk-bentuk manusia itu cenderung lebih kaku ya. Nah, kaku. Tapi kalau elips gimana? Ya batu, elips juga ya, misalnya bentuk batu, misalnya batu. Ya. Nah sekarang sambil menunggu kita akan belajar namanya arsir. Nah arsir itu seperti apa? Nah ini nanti saya akan kirimkan juga ya di IDE ya. Nah sekarang kita akan ganti halaman. Kita akan bersama-sama belajar tentang dasar dari menggambar itu apa. Nah menggambar itu dimulai dari apa tadi? Titik aja dulu ya, titik, lalu kumpulan dari titik menjadi sebetulnya ini garis ya gitu ya, atau dua buah titik yang ujung dan ujung itu menjadi garis. Nah lalu kita akan melihat garis menjadi bidang ya. Nah lalu kalau ini bidang menjadi volume ya. Jadi dimulai, saya coba ya, titik, ini garis, ini adalah bidang, dan ini adalah volume ya. Titik, garis, bidang, volume. Nah sekarang kita mulai akan coba yang dari sini dulu ya, yang bidang dulu ya. Nah, oke. Nah kita dari yang bidang ini, kita akan mencoba untuk latihannya ya. Kita akan coba membuat garis seperti ini nih. Nah jadi ini titik, titik, garis, titik, titik, garis, titik. Upayakan kena ujung dan ujung ya, lebih sedikit tidak apa-apa ya. Nah ini kan karya manusia, jadi cenderung lurus gitu ya. Nah yang ini juga, ini vertikal ya. Jadi ini untuk mengenal bahwa garis ini horizontal, ini vertikal ya. Nah nanti untuk latihan juga kan, karena kita kan lebih ke pengenalan ya. Nah kalau para peserta menyenangi dunia arsitektur bisa lebih lanjut ya, tetapi kita saat ini mencoba untuk berkenalan dengan cara menggambar kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini yang diagonal gitu kan. Oke. Nah udah gitu, misalnya kita akan juga berkenalan dengan bentuk, misalnya ini seperempat lingkaran nih ya. Nah seperti ini ya, dicoba. Ini diagonal ya, diagonal ya, ini bentuk seperempat lingkaran ya. Ya tujuannya buat apa ini? Nah setelah kita tahu dari titik menjadi garis, jadi bidang, dan jadi volume, ini contoh pengisiannya. Nah sekarang kita bisa masuk ke dalam pengaplikasiannya ya. Pengaplikasiannya adalah contoh penerapan ya. Nah ini kita masuk sini ya. Contoh bentuk yang sudah kita pelajari kan, ada bentuk kalau dari dua dimensi ya. Nah ini ya, dua dimensi, bangun secara bentang lebar itu kan yang paling sederhana. Kita sudah belajar sistem teras ya. Teras kan tadi kita udah bahas kayak meja begitu kan. Nah ini contohnya ya, bentuk teras gitu kan, dimana tengah-tengahnya harus bebas kolom kan. Nah sekarang kita coba ya, macam-macam ya. Lalu Pak, ini pun bisa bentuknya arc juga kan Pak. Nah bisa seperti ini ya.
Nah, bisa, bisa, gitu kan. Nah, misalnya ini seperti ini, yang ini setengahnya ke sini ya. Nah, ini juga ujungnya ditumpuk kan, bisa, bisa. Oke, sekarang coba buat sebanyak mungkin kreasi ya dari bentuk dua dimensi yang tadi sudah kita pelajari ya. Contohnya lagi yang ada di dalam materi-materi ya. Misalnya kalau bentuknya mau seperti ini juga teras ya. Nah, seperti ini ya. Jadi para peserta ya, mahasiswa boleh berkreasi sebanyak mungkin. Nah, ini menggunakan teras begitu ya. Lalu kita bisa mencoba menggunakan apa lagi ya? Bentuk-bentuk lain. Kalau yang dua dimensi, bentuk misalnya dome. Kalau dome secara oke, bisa juga. Nah, ini dome truss boleh Pak. Ya, misalkan dome itu kan lebih ke bentuk ya. Nah, tapi kalau dua dimensi kita masuknya dipotong aja ya, contohnya ya kayak gini. Nah, ini yang dipotongnya seperti ini ya, yang kelihatan ya volume ya. Oke. Lalu misalnya, Pak, saya mau bentuknya shell. Nah, shell itu kan cenderung bentuknya tipis ya. Nah, misalnya seperti ini ada tiangnya sini. Nah, ini bentuknya shell Pak. Tipis, ininya menggunakan beton misalnya begitu ya. Nah, oke. Kalau misalnya dome Pak, saya dome tapi inginnya dome misalnya di tengahnya Pak. Nah, ini bentuknya dome ya. Ini dari secara tampak ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ya. Jadi bentuknya dari depan ya, tampak depan misalnya. Pak, ini saya mau ada jendelanya Pak. Boleh? Bisa. Boleh nih kaca ya. Nah, jadi bisa macam-macam. Dua lagi. Kita mau coba pakai sistem misalnya contoh ya. Pak, boleh gini dong Pak. Nah, ini kan dua dimensi nih. Nah, ini seperti ini. Ini di kabel ya. Nah, ini tenda. Nah, ini kabel sini. Sehingga bentuknya jadi seperti apa Pak? Misalnya. Nah, ini seperti ini. Jadi, nah, bisa seperti ini. Dari depan tampaknya tenda, sehingga kalaupun kita kasih ya, ini ada orang di bawah ya. Contoh ya. Orang di bawah, ini orang bisa ya. Tenda. Lalu misalnya kita mau, Pak, saya mau bentuknya yang pneumatik Pak, pneumatik. Nah, pneumatik juga bisa pneumatik dome. Nah, yang simpel aja dulu misalnya. Jadi bentuknya kayak dome seperti ini, seperti balon. Nah, dari sini kita ada gelembung-gelembung ini. Nah, ya, jadi kan ini terlihat juga ya bahwa oh ternyata ilmu menggambar itu tadi kita buat dari garis-garis dulu gitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Gak usah terlalu takut. Waduh, gimana? Yang penting kita bisa menjelaskan ya. Jadi contoh, kita punya berapa nih? Contoh. Hasil gambar yang saya pun boleh ditiru ya. Karena kan tujuannya hanya untuk pengenalan ya. Nah, ini 6, ini 7, ini 8. Ya, pneumatik ya. Oke ya. Nah, kita akan lanjut ke bentuk 3 dimensi untuk bentang lebarnya ya di video selanjutnya. Thank you.